Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Rini, menantu yang dianggap mandul dan dijadikan babu di rumah sendiri oleh mertua kejam dan suaminya yang pengangguran. Fitnah dan siksaan jadi makanan sehari-hari hingga Rini dipaksa pergi menjauh menjadi TKW. Kini uang hasil kerja keras Rini sudah mengalir ke mertuanya. Namun uang itu dimanfaatkan mertuanya untuk membiayai berondong dan menyuruh suami Rini menikah lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Rini mengetahui semua kebusukan mertua dan suaminya. Kini Rini tidak mau lagi mengirimi mereka uang. Heh Mandul, kamu kok belum kirim uang bulan ini? Kamu mau anakmu gak makan? Gimana aku mau bayar sekolah anakmu Mandul? Apa ibu bilang? Uang? Ibu masih berani ya minta uang sama aku setelah apa yang ibu lakuin? Loh, maksud kamu apa miskin? Adi butuh uang nih buat bayar biaya pesantren. Pesantren mana bu? Pesantren di alam kubur maksud ibu. Aku udah tahu semuanya. Aku tahu Adi meninggal karena kalian paksa ngamen kan? Rin, dengerin dulu. Ini semua ide ibu, bukan ide aku, Rin. Kamu jangan marah sama aku ya, sayang. Ini semua salah ibu, sayang. Aku udah coba ingetin ibu, tapi kamu tahu sendiri kan ibu gimana? Dia mana mau dengerin apa kata orang, sayang. Diam kamu laki-laki pengecut. Kamu biarin anak kamu ngamen ya demi istri baru kamu. Dasar laki-laki mau kondo. Hah? Apa kamu bilang Mandul? Ini juga semua terjadi karena salah kamu ya Mandul. Lagian Adi itu kan bukan anak kandung kamu. Itu bukan urusan kamu ya. Udahlah, terserah kalian mau bilang apa. Tapi mulai detik ini jangan harap 1 rupiah pun masuk ke kantong kalian. Aku gak mau lagi ngebiayain kalian. Apalagi uangnya dipakai buat bayarin berondong. Dasar keluarga gak tahu diri. Udah miskin, gak tahu diri pula. Rini, sayang, jangan gitu dong, sayang. Dengerin aku dulu. Aku nggak bermaksud, sayang. Ibu yang maksa aku nikah, sayang. Rini, sayang, cicilan motor aku belum selesai. Gimana dong? Bukan urusanku. Motor juga gak aku suruh beli. Ya terserahmu lah. Makanya kau kerja biar kau tahu gimana susahnya cari uang. Jangan seenak jidatmu aja kredit motor. Pintu rezeki mereka tertutup rapat bersamaan dengan tertutupnya hati Rini untuk mereka selamanya. Begitu uang berhenti mengalir, para benalu yang selama ini menempel pada sang mertua mulai menunjukkan wajah aslinya. Udah Ton, tenang aja. Kita udah gak butuh si miskin itu. Pacar ibu kan CEO. CEO apaan? Kalau dia CEO, nggak mungkin lah ibu yang biayain dia. Heh Tony, jaga mulut kamu ya. Dia itu CEO. Cuman sekarang dia lagi sibuk aja. CEO apa? Bu, aku tahu bu, dia siapa. Dia itu cuman pengangguran, nggak punya kerjaan. Dia itu hobinya morotin tante-tante girang yang nggak tahu diri kayak ibu. Aku selama ini mau bilang, tapi aku tahu ibu itu keras kepala dan ibu nggak akan dengerin aku. Jadi aku pikir biarin aja sampai ibu kena batunya. Jaga mulut kamu Tony. Pacar ibu itu orang baik dan dia itu CEO. Ngerti kamu? Awas ya kamu. Kalau ibu dapat uang dari pacar ibu, gak akan ibu kasih ke kamu. Paham kamu? Ya udah bu, kalau kayak gitu, coba telepon dia sekarang dan minta uangnya. Ya udah, lihat aja. Ibu bakalan buktiin sama kamu. Halo, sayang, aku mau cerita sesuatu. Cerita apa sayang? Sayang, Rini udah tahu kalau Adi meninggal. Jadi, Rini gak mau kirimin aku uang lagi setiap bulan. Tapi kamu mau kan sayang biayain aku. Kamu cinta kan sama aku. Kamu gak bisa hidup tanpa aku seperti yang kamu bilang kan sayang. Tolong biayain hidup aku ya sayang. Aku perlu salon, aku perlu nongkrong. Sekarang si Rini gak mau sayang kirim uang lagi.
Kamu ya yang kirimin aku uang, sayang. Apa kamu bilang tua bangka? Aku biayain kamu. Hei kawan, jangan mimpi di awang-awang. Aku selama ini mau sama kau ya karena uangmu lah. Kalau bukan karena uangmu, mana mungkin aku mau sama nenek-nenek peot kayak kau. Kok kamu ngomong gitu, sayang? Aku kan udah kasih kamu segalanya selama ini. Heh, miskin, jelek, tua, bangkotan, bau tanah. Denger ya, aku selama ini udah mati-matian menahan malu jalan sama kamu. Tapi ya karena kamu lancar ngirimin aku uang, aku tahan-tahan aja. Kalau sekarang kamu gak ada uang, najis banget mau deket-deket kamu. Kamu loh, badannya bau bangke. Capek banget aku nahan bau kamu sebenarnya selama ini. Terus kamu suruh aku biayain kamu. Hei mimpi sayang, daripada biayain tua bangka kayak kamu yang udah bau tanah, mending aku biayain cewek yang cantik, masih muda. Masa tua bangka kayak kau ku biayain? Sayang, kok kamu jahat banget sama aku? Katanya kamu gak bisa hidup tanpa aku, sayang. Hah, udahlah. Manusia bau tanah. Aku mau pergi dulu. Kamu udah gak ada gunanya di hidup aku. Najis banget deket-deket kamu. Tuh kan Bu, aku bilang juga apa? Ibu ngeyel sih. Berondong itu pergi begitu saja, meninggalkan kata-kata kasar yang menusuk ke dalam hati. Waktu terus berjalan. Kini sudah 5 tahun sejak Rini berhenti mengirim uang ke kampungnya. Rini memilih menghilang dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengumpulkan kembali puing-puing hidupnya. Rin, kamu kan udah punya tabungan yang banyak. Kenapa nggak pulang dan buka usaha aja di kampung, Neng? Iya sih, Madam. Saya pengennya begitu. Tapi, emang Madam bolehin saya pulang, Madam? Ya boleh dong, sayang. Anak aku kan juga udah besar. Kalau kamu pengen pulang, aku pasti mempersilahkan kamu untuk pulang kampung. Iya, Madam. Aku pengen banget pulang. Aku pengen buka usaha aku sendiri di sana, Madam. Masakan kamu juga enak banget. Saya yakin kalau kamu buka restoran Padang, usaha kamu bakalan sukses, Rin. Tapi Madam, buka restoran Padang itu kan biayanya besar sekali. Nanti kalau udah sampai Indonesia, kamu hubungi teman saya ya. Dia adalah salah satu pengusaha kaya raya. Mungkin dia bisa tuh jadi salah satu investor besar kamu. Orangnya baik kok. Selama kamu jujur dan bekerja keras, dia pasti mau bantu kamu. Wah, makasih ya Madam, makasih banget. Semoga Allah yang membalas kebaikan Madam ya. Rini pun akhirnya pulang ke Indonesia. Waktu terus berjalan. 7 tahun berlalu setelah Rini pulang ke Indonesia dan membangun usahanya. Rini yang dulu diusir seperti sampah, kini berdiri sebagai nyonya besar di atas jerih payahnya. Hari ini adalah pembukaan restoran Padang Rini yang ketiga. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya rumah makan kita yang ketiga udah dibuka. Iya sayang, ini semua juga karena kerja keras kamu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Iya Mas, bismillah ya, semoga usaha kita sukses terus. Iya sayang, amin. Tidak hanya restoran Padang, Rini juga memiliki usaha laundry, kos-kosan, coffee shop, dan banyak lainnya. Bu Rini, laundry pesanan hotel sudah selesai dikirim semua ya. Bagus, pastikan kualitas kita tetap terjaga ya. Jangan sampai pelanggan kecewa sama kita. Iya Bu, siap. Kita pasti akan cek terus Bu. Makasih ya. Lelaki yang di sebelah Rini dulu adalah salah satu investornya yang dikenalkan oleh majikannya dari Hong Kong. Seiring berjalannya waktu, pengusaha kaya raya ini jatuh cinta melihat kegigihan Rini dan kerja keras Rini. Pengusaha kaya raya ini adalah seorang duda yang istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu karena jatuh sakit. Kini Rini dan Pak Randy sudah menikah dan hidup bahagia, memiliki usaha yang sangat banyak. Kehidupan Rini berbanding terbalik
dengan mantan suami dan mantan mertuanya. Di sudut kota yang kumuh, Tony dan ibunya hidup dalam ketakutan. Vina, sang istri baru, telah berubah menjadi monster yang lebih kejam daripada ibu mertuanya. Woi, bangun kalian. Dasar pengangguran, udah siang ini. Pergi sana cari uang. Aduh Vina, kaki ibu sakit sekali. Badan ibu lemes nak. Gak usah banyak alasan. Kalau kalian hari ini gak bawa uang 100.000 ke rumah, kalian tidur di luar. Vin, tolonglah. Ibu kan sedang sakit, Vin. Jangan dipaksa. Heh miskin, diam kau ya. Mau kondo, miskin, bacot. Makanya kau kerja kalau nggak mau ibumu ngemis. Tega kamu ya Vin, aku ini suamimu. Suami macam apa kamu? Kerja aja nggak bisa, cuma bisa numpang buat makan. Heh miskin, aku nggak mau ya nampung orang yang nggak berguna kayak kalian. Aku bukan si Rini yang bisa kalian injak-injak harga dirinya. Paham kalian? Ya ampun Ton, dulu Rini nggak pernah kasar gini sama kita ya Ton. Heh miskin, denger ya, Rini itu bodoh. Kalau aku gak akan mau jadi babu kalian. Aku nyesal banget udah ninggalin Rini demi mengejar setan sepertimu. Heh, apa kau bilang? Setan? Udah sana-sana, pergi kalian. Kalau kalian gak mau cari uang hari ini, aku bakalan laporin kalian ke polisi. Gak pernah ngurus Adi, nyuruh Adi bekerja biar kalian ditangkap polisi. Mau kalian? Sudahlah Ton, lebih baik kita cari uang saja hari ini. Ibu tidak apa-apa Ton. Ya memang, udah deh sana, pergi kalian. Inilah azab dunia. Mereka yang dulu menyiksa Rini, kini disiksa oleh orang yang mereka cintai sendiri. Demi memenuhi tuntutan Vina dan perut yang lapar, Ibu Salamah terpaksa melakukan sandiwara picik di jalan. Ibu Salamah berpura-pura buta dan Doni yang akan menuntunnya. Ton, nanti ibu tutup mata ya. Jadi ibu pura-pura buta. Kalau ada yang nanya, bilang ibu itu buta total. Tapi Bu, apa nggak keterlaluan Bu? Bohongin orang-orang pakai cacat seperti ini Bu. Ya Ton, daripada kita dipukulin Vina pulang gak dapat duit, mending kita bohong Ton. Udahlah Ton, kita lakuin aja. Nanti Ibu pegang pundak aku ya sambil akting lemas. Ingat, kalau ada orang kaya, kamu harus nangis-nangis biar dikasih yang banyak. Iya Bu, aku bakalan akting sebagus mungkin. Perut aku juga udah lapar banget Bu. Kita belum makan dari kemarin Bu, nggak dikasih si Vina makan. Sabar ya Ton, nanti kita makan diam-diam di pasar. Ya Bu, ayo Bu, kita ke rumah makan baru di depan. Tony lihat ada rumah makan baru dibuka di sana Bu. Semoga hari ini kita beruntung ya Bu. Sandiwara dimulai, kebohongan demi kebohongan, terus mereka rakit demi menyambung nyawa yang kian hina. Langkah kaki Tony dan ibunya terhenti di depan sebuah rumah makan mewah. Pak, mohon sedekahnya Pak. Ibu saya sakit Pak, dia juga buta. Tolong Pak, kasih sedekah yang banyak Pak. Tapi Pak, kita nggak menerima uang 1.000 ya Pak. Kita maunya uang 100.000 Pak. Tolong Pak, sedekahnya Pak. Sedekahnya Tuan, Nyonya, saya belum makan dari kemarin Tuan. Tapi makan saya nilainya 100.000 ya Tuan. Jadi kalau mau ngasih, kasih yang 100.000 Tuan. Aduh Mas, kasihan banget. Kasih aja Mas, kasihan Mas. Tiba-tiba Rini keluar dari pintu dengan anggun, didampingi oleh anaknya. Rini sayang, ini kamu Rini sayangku, cintaku, kemana aja kamu selama ini sayang? Aku mencarimu Rini sayangku. Heh, mulut kamu dijaga ya. Jangan panggil saya sayang. Mulut kamu terlalu kotor untuk menyebut saya sayang. Mendengar suara Rini, sang ibu mertua langsung membuka matanya dan menghentikan akting pura-pura butanya.
Rini, anakku sayang, anakku, ini ibumu nak, ini ibumu sayang yang menyayangi dan mencintaimu nak. Rin, kamu udah kaya sekarang ya. Tolong aku, Rin. Hidupku hancur, Rin. Tolong aku, sayang. Tolong. Bukannya ibu buta? Kok tiba-tiba bisa lihat saya dengan jelas, Bu? Ini keajaiban nak, mendengar suara kamu ibu langsung sembuh, mata ibu langsung tidak buta lagi nak. Bu, jangan bohong gitu, Bu. Kita tahu kok kalau ibu itu nipu. Nggak mungkin ibu tiba-tiba sembuh, Bu. Sayang, mereka siapa sih? Udahlah mas, nggak penting, cuman masa lalu yang udah aku buang ke tempat sampah. Aku ayah dari anakmu, sayang. Kini saatnya Rini memberikan pelajaran terakhir, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kenyataan yang menghantam harga diri mereka. Apa kamu bilang mas? Ayah dari anakku? Heh, kamu lupa ya? Adi meninggal karena kalian telantarkan. Maafkan aku, sayang. Aku hilaf. Aku menyesal, sayang. Aku gak bisa lupain kamu, Rini. Aku cinta banget sama kamu. Ibu mereka siapa ibu? Hah? Ibu? Ton, Rini punya anak, Ton. Ini nenek sayang, sini peluk nenek nak. Jangan pernah kalian sentuh anakku. Tony, kamu lihat sendiri kan? Hari ini di depan mata kamu, aku berdiri dengan anakku. Aku tidak mandul. Aku tidak bisa hamil karena kalian selalu menyiksa aku, menghabiskan tenagaku. Gimana caranya aku bisa hamil kalau tenagaku kalian peras habis-habisan? Rini, jangan begitu nak. Ibu dulu cuman bercanda sayang. Rini, bawa ibu tinggal di rumah mewah kamu ya sayang ya. Usaha kamu juga besar banget. Kasih ibu satu untuk mengelola usaha kamu ya nak. Biar ibu yang pegang rumah makan ini nak. Ibu sudah tua Rin, kasihanilah ibu nak. Saya punya kasihan, tapi bukan untuk iblis seperti kalian. Sapam, berikan mereka 2 bungkus nasi. Setelah itu usir mereka dari sini. Dan ingat 2 wajah ini, jangan sampai mereka mendekat lagi ke rumah makan kita. Rin, kamu tega ngusir suamimu seperti ini? Apa kamu bilang mas? Suami? Hello, kita udah lama cerai mas. Dan laki-laki yang berdiri di samping aku adalah suamiku. Laki-laki paling bertanggung jawab yang pernah aku temui. Rin, kamu durhaka sama ibumu sendiri Rin. Sekarang silahkan kalian pergi dari sini, atau saya akan laporkan ke polisi karena kalian berpura-pura buta dan menipu orang-orang di sini. Matahari terbenam, membawa Tony dan ibunya kembali ke kenyataan pahit di bawah ancaman Vina. Bu, kita udah kehilangan segalanya, Bu. Rini benar-benar sudah tidak butuh kita. Ibu menyesal, Ton. Ibu salah, sudah terlalu memanjakanmu dan menzolimi Rini. Bu, sekarang kita harus pulang dan menghadapi kenyataan kalau kita bakalan dipukulin Vina, Bu. Karena kita cuma pulang bawa nasi, Bu. Selesai sudah kisah ini menjadi pengingat bahwa doa orang yang terzolimi tidak akan pernah terhalang oleh langit manapun. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.